Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Malakil Alfala, NPM saya 2255061018. Em, di sini saya akan melakukan penjelasan untuk 4 percobaan dan juga satu tugas akhir untuk pertemuan 3 praktikum Embedded System. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas percobaan yang pertama yaitu UART. Di sini ada 2 Arduino. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dari rangkaiannya. Dari rangkaian ini cukup simpel. Ini em, dari jadi ada Arduino 1 dan Arduino 2, di mana Arduino 1 ini sebagai master, bukan master slave ya, sebagai master, dan Arduino 2 ini sudah saya setting sebagai slave-nya. Nah, sini kabel ground itu tuh saling terhubung, terus ini TX itu sebagai transmitter, yaitu sebagai yang memberikan pesan, dan di bagian slave-nya ini akan menjadi receiver, yaitu yang menerima pesan. Sekarang kita langsung bahas langsung codingnya aja. Di ini ada void setup menggunakan serial begin 9600 seperti pada pecor- percobaan sebelumnya. Percobaan yang kedua, serial begin ini merupakan salah satu tipe komunikasi serial dengan rate 9600 dan juga serial 861 ini maksudnya dia akan mengirimkan 8 bit data. Nah, kemudian masuk ke dalam perulangannya, di sini ada if dengan parameter serial available, terus dia ada tanda lebih besar dari 0, dan jika memenuhi, maka dia akan menginisialisasi sebuah variabel yaitu string message. Nah, string message ini memiliki nilai serial read string. Nanti dia akan membaca string eh, dari pesan yang nanti akan kita transmit. Kemudian serial print ini nanti dia akan memberikan sebuah output untuk sebagai indikator untuk menaruh pesan sebagai yang nanti akan ditransmisikannya. Kemudian ada serial print eh, LN ini buat end line ya kalau nggak salah. Di dalamnya ini message. Nah, nanti message itu diguna. Oh, ini. Oh, maaf. Jadi tadi itu ini nih yang untuk Arduino Slave ya sebagai receivernya. Tadi itu saya seharusnya jelasin dari yang pertama dulu, yang masternya yaitu yang transmitternya. Di sini sama tadi ya, ada serial begin juga. Kemudian di perulangannya juga sama, if serial available terus lebih besar dari 0 maka dia akan membaca string. Kemudian di sini serial write, di sini kita akan dia akan menulis sebuah akan melakukan komunikasi, yaitu di mana dia akan menulis sebuah pesan dalam bentuk string, dan ini panjangnya. Terus ada inline di sini. Nah, kita langsung aja tes aja biar lebih mudah dimengerti. Ini udah masih bisa sing udah jalan. Kita buka ininya, serial monitornya. Nah, di sini kita bisa memberikan pesan dari transmitter nanti akan diterima oleh receivernya di Arduino 2. Misalkan um, nah di sini udah masuk ya dari transmitternya, nanti akan diterima pada receivernya. Nah, ini pesan diterima itu praktikum. Satu lagi tugas akhir. Dia masuk, kemudian dia akan menerima dari slave-nya itu tugas akhir. Nah, jadi itu tadi untuk percobaan pertama, komunikasi UART. Sekarang kita akan masuk ke komunikasi SPI. Nah, di sini kita bahas dari rangkaiannya dulu ya. Di sini sama ada dua Arduino sebagai master dan slave. Di sini untuk ground itu terhubung di breadboard. Terus ini powernya dia terhubung ke sini 5 volt. Kemudian ini button ya. Buttonnya ini di pin 9 PWM. Terus ini ada LED juga sama resistor. LED-nya ini tersambung ke negatif, terus ke ground. Terus di sini ada resistornya. Resistornya nyambung ke slave di PWM 9 pin 9 ya. Habis itu ini juga ada ground.
ground. Jadi dua-dua groundnya ini terhubung ke satu breadboard. Nah, terus untuk masing-masing dari pin 10, 11 PWM, 12, 13 itu saling terhubung antara master dan slave. Kemudian ya itu seperti udah. Sekarang ke codingannya. Kita mulai dari yang master ya. Sini ada define dari master in slave out, dia di pin 12, master out slave in ada di pin 11. Terus ada pin clocknya. Pin clock tuh yang ini di pin 13, terus ada chip select di pin 10, ada byte di pin 8. Sebentar. Ya, tadi sampai mana tadi ya? LED ya. LED itu ada di pin 9 ya. Terus di sini ada tipe data boolean, current state, yaitu state sekarang. Kemudian ada inisiasi lagi, boolean all state dengan nilai false. Kemudian ada tipe data char, dengan namanya message, isinya itu adalah L. Kemudian itu selesai ya dari ini, dari inisiasi. Sekarang kita masuk ke void setup. Void setup ini menginisialisasi pin-pin yang udah di define tadi, yaitu miso itu sebagai output, master in slave out output, master out slave in input, kemudian pin mode pin lock, terus tadi untuk chip select itu input, pin clock juga input, untuk LED itu output, dan kemudian di sini juga ada serial begin tadi yang digunakan sebagai komunikasi serial. Nah, kemudian masuk lagi kita ke perulangan. Di sini ada check message, dia akan mengecek pesan tadi. Check message itu, nah terus ada tipe data boolean is selected. Dia akan membaca digital read yaitu chip select dengan nilai low. Dan jika dia eh, dia dari ini percabangan ini memenuhi apa namanya, memenuhi parameternya, maka dia akan menjalankan ini serial print receive message, kemudian dia akan menerima datanya, kemudian ada print and line sini, terus ada imprime message, dan juga dia akan ngeprint message-nya tadi itu, kemudian inline lagi. Nah, ini tadi cek message yang ini ya, fungsi tadi sini ada if message itu H, maka dia LED-nya akan hidup ya, digital write LED high. Kalau bukan H, else if message itu L, maka kalau bukan H yaitu dia L, maka dia akan low. Terus di sini ada fungsi receive data, index byte-nya 0, eh, integer index byte 0, integer letter SC-nya 0. Ini nanti sewaktu di run aja. Oke. Terus ada while index byte kurang dari sama dengan byte. eh, Jika memenuhi maka current state sama eh, dengan nilai memiliki value digital read yaitu pin clock high. If current state itu ataupun all state, current state juga, all state memiliki value current state, dan else if itu parameternya current state, all state. Terus ada boolean receive data dengan value digital read OC tadi, master out slave in, serial print receive data, terus di sini ada letter C ASCII-nya, dia akan receive data dikali myPow ini, um, kalau nggak salah bulatan apa ya, myPow byte, terus index byte bit 1, old state, current state, index byte, increment. Sini ada old state tadi, dengan value current state dengan message literasi. Sini juga ada integer myPow, integer base, dan integer x. Sini di dalamnya ada integer result dengan value 1, di mana untuk perulangan integer dengan kondisi integer, jika integer i-nya itu 0, maka lebih kurang dari xp, maka dia akan increment results base, lalu memberikan return. Nah, untuk yang di Arduino Slave di sini kurang lebih sama ya. Cuman untuk karena dia receiver, makanya akan ada tambahan source code sebagai penerima. Sini kayak initialization message ini untuk define-nya sama, tapi dia nggak ada byte-nya kalau nggak salah ya. Oh, ada byte-nya tapi ada tambahan
PTN ini. Void set. Di sini kita di dalam void setup masih sama ya, ada pin mode juga untuk ini inisialisasi pinnya. Terus di perulangan check button, dia ngecek button ini serial print, imprint message, start transmission, chip select, kemudian send data dengan nilai dengan isinya message, habis itu stop transmission, chip select. Nah, kemudian ini fungsi tadi untuk cek button ya, yang di sini. Dia manggil fungsi ini. Dengan nilai boolean, jika button dipencet, is button press, digital read, dia akan low. If, jika buttonnya dipencet, maka pesannya itu H. Kalau enggak, dia L. Kalau nggak dipencet L. Eh, Kemudian ada void start transmission ini untuk memulai slave pin. Isinya digital write slave pin low. Kemudian void stop transmission. Isinya itu slave pinnya high. Kemudian dia akan mengirim data char message dengan pointer message, integer message underscore size, string length, message, kemudian perulangan for, parameter integer letter index sama dengan 0, letter index kurang dari message size, letter index increment. Char curly letter berarti ini variabel dengan tipe data char. Curly letternya itu value-nya message yaitu letter index tadi ini pointer. Kemudian serial print yaitu curly letter tadi manggil fungsi curly letter print lagi ini dia ada simbol print. Kemudian send bits curly letter kemudian dia ngeprint lagi airline. Void send bits dengan value char curly byte itu isinya perulangan for dengan parameter tipe data integer dengan variabel index bit sama dengan 0. Nah, jika index bit kurang dari byte, maka index bit akan increment. Di dalam perulangan tadi itu ada boolean, curly, curly bit, variabel tadi dengan value curly bit dengan nilai 0x80. Itu lebih besar dari index bit. 0x80 index bits. Kemudian digital write. Di sini ada master out, slave in, terus ada curly bit. Habis itu clock cycle, kemudian serial print, curly bit. Dan yang terakhir itu adalah void clock cycle. Ini untuk ngatur delay-nya ini. Seperti ya, yaitu 1000 milisecond, yaitu 1 detik. Birth rate BPS. BPS itu tadi bit per second dibagi dua, per dua. Dia menurut ini digital write, pin clock, high, digital delay lagi 1000, abis itu udah dia akan low. Langsung jalanin aja ya. Kita lihat monitor ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dia akan memberikan input berupa apa tadi imprint message, terus dia akan menerima receipt. Nah, di sini bisa kita lihat nilainya. Baik, eh, kita lanjut ke percobaan ketiga ya. Percobaan ketiga ini juga masih komunikasi juga antara dua Arduino. Nah, di sini ada Arduino 1 dan Arduino 2. Tadi udah untuk wire-nya, aduh, di sini dia saling terhubung pada analog A4, A5 dengan A5, A4 dengan A4, kemudian ground ke ground. Pada Arduino pertama ini ada library wire. Kita untuk menginisialisasi wire-nya menggunakan wire begin, kemudian masih menggunakan komunikasi serial dengan rate 9600. Nah, pada perulangannya di sini ada string message yaitu kemudian ada serial print and line send message while serial available itu memiliki nilai 0. Nah, terus message sama dengan serial rate value dari message itu dia membaca string. Kemudian dari wire-nya akan memulai transmission. Setelah itu dia akan menulis message dalam bentuk string. Kemudian aduh, akan menyelesaikan transmission dengan nilai 500 milisecond. Kita langsung, sabar. Untuk ini bagian Arduino 2-nya juga ini untuk
Arduino yang kedua, di sini ada library wire, terus void setupnya di sini ada wire begin, sama wire on receive sebagai dia penerima, kemudian ada serial begin. Di sini di loopnya ada delay ya selama 100 millisecond. Kemudian di sini tadi kita manggil fungsi dari receive end. Receive end itu parameter integer bytes dengan isinya while wire available, maka char variabel dengan tipe data char C ini adalah wire read receive message. Kemudian akan ngeprint receive message dan nge uh, end line, print end line. Sekarang kita lihat. Nah, di sini untuk apa namanya em, hasil outputnya sebenarnya sama kayak percobaan pertama ya. Hanya saja di sini ada perbedaan. Misalkan tadi kan praktikum. Nah, di sini udah kita input praktikum, udah masuk ya, udah keterima dan sudah disampaikan pada receiver. Nah, di sini saat di output, dia hanya mengeluarkan perkata, nggak langsung kayak string gitu. Karena tadi ini tipe data yang di output itu tadi merupakan tipe data char, jadi dia per huruf gitu keluarnya. Seperti ini. Jadi dieja jadi praktikum gitu. Baik, kita lanjut ya pada percobaan keempat ini menggunakan LCD I2C di sini. Untuk apa namanya? Untuk rangkaiannya di sini dari groundnya ke ground, terus powernya ke ini, terus SDA-nya ke analog dan SCL ke analog A5 juga. Nah, di sini pada codingnya kita menggunakan dua library, yaitu library Liquid Crystal itu tadi buat LCD I2C-nya, kemudian wire. Kemudian di sini juga ada inisialisasi ya untuk define kayak ini untuk define liquid crystal itu kita menggunakan tipe 0,0 kali 27 dengan 16 kolom 2 baris. Ya, 16 kolom 2 baris. 16 kolom 12 baris. 16 kolom 2 baris. Eh, Kemudian di sini ada void setup. Ini akan LCD ini memulai LCD-nya biar LCD bisa bekerja. Terus LCD-nya memulai itu tadi untuk nilai baris dan kolomnya. Kemudian di sini ada backlight. Kemudian ada di perulangan void loop. Di sini ada set cursor 0,0 ini merupakan em, indeks indeks nilai untuk posisi di mana print string ini nanti akan keluar di LCD. Jadi 0,0 itu di awal ya, nanti di bagian sini. 0 sama 0 di baris 0 dan kolom 0. Kemudian sini ada baris kolom 0 baris ke 1 Unila 2024. Saat kita jalankan maka dia akan mengeluarkan output berupa lab komputer Unila 2024. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita ganti juga. Bahkan di stop dulu. Sini tugas ya. Tugas praktikum. Nah, ini kan berganti gitu. Jadi untuk percobaan keempat seperti itu untuk penggunaan LCD I2C. Nah, di sini saya akan sekaligus saja menjelaskan untuk tugas tugas bawaan untuk percobaan tiga itu jadi dari modul itu disuruh buat rangkaian menggunakan satu sensor dan juga satu LCD I2C. Nah, karena berhubung saya waktu praktikum kemarin tidak dapat hadir karena sedang sakit, maka saya dari asisten lab telah memberikan saya tugas tambahan di mana saat melakukan rangkaian itu saya menggunakan tiga sensor ya untuk ini. Sebentar. Ya, ditambah minimal tiga sensor dan dijelaskan per baris. Nah, di sini ada tiga sensor ya, sensor suhu, sensor ultrasonik, dan sensor pergerakan peer. Kita akan mulai dari ininya dulu aja ya, dari rangkaiannya. Ini dari rangkaiannya untuk groundnya ke sini di breadboard, temperaturnya. Terus ini untuk voltnya ini ke analog.
Terus powernya ke, aduh, ini powernya merah ini ke yang ini 5 volt. Kemudian untuk sensor ultrasonic di sini saya untuk bagian sinyalnya itu di port 5 PWM. Kemudian di sini ada apa namanya? Ada sensor, ada power, pin power itu juga masuk ke sini ya, yang warna hijau. Terus ground dia, mohon maaf tadi, internet saya terputus, wifi saya, maaf, mohon maaf. Kita lanjut ya tadi. Em, Tadi sampai ini ya, power. Ini power dia nyambung ke bagian sini yang 5 volt. Terus yang ground ini ke breadboard ground. Kemudian ini untuk sensor peer-nya, sinyalnya ini masuk ke port 13 ya. Terus pin 13, pin powernya ini juga masuk ke yang 5 volt, yang 3,3 ini. Terus groundnya masuk ke breadboard. Terus untuk LCD ini kita menggunakan LCD yang sama seperti percobaan sebelumnya. Dia ground ke breadboard sini. VCC-nya ini power ke 5. SDA dan STL sama itu ke pin port 4, A4 dan A5. Nah, sekarang kita masuk di kode ya. Source code-nya ada di sini. Nah, jadi tadi udah ada 3 sensor. Itu sensor temperatur, sensor DHT, ultrasonik, dan juga sensor peer ya. Untuk mendeteksi gerakan. Sini udah pakai library-nya, wire dan sensor library LCD. Kemudian di sini ada define pin untuk peer di 13. Terus ini pin temperatur di A3, trigger pin dan echo pin itu semua ada di 5. Yang gini. Kemudian di sini tadi kita define juga untuk LCD-nya itu 0,27 ya. Terus 16 kolom 2 baris. Kemudian masuk ke setup nih ya. Di sini setup cukup sederhana. Di sini kita inisialisasi LCD, LCD init dan LCD backlight biar nanti dia hidup. Kemudian inisialisasi sensor peer. Sini dia akan melakukan input dari deteksi sensornya. Kemudian di sini sensor suhu. Habis itu masuk ke void loop. Di sini di loop di perulangan ada baca data dari sensor suhu tadi. Di sini ada ini ya, float dengan tipe float yaitu voltage itu setara dengan analog gate, dia membaca temperatur pin tadi. Nah, kemudian temperatur itu voltage dari nilai ini dia akan dikurangi 0,5 dikali 100. Ini maksudnya itu dia dalam, jadi sensornya itu dia akan baca dalam bentuk Celsius. Kemudian di sini akan menampilkan data tadi yang didapatkan dari sensor suhu ke LCD dengan delay 2000 milisecond atau 2 detik. Di sini ada LCD clear, dia membersihkan LCD dia, terus set kursor tadi ini sebenarnya untuk penggunaan source code LCD saya pakai percobaan ini. Saya ngambil eh, namanya referensi dari situ, jadi hampir sama ya. Dia akan ngambil nilai temperatur tadi. Kemudian di sini ada membaca data sensor ultrasonik. Di sini ada pin mode tadi kan. Kita inisialisasi dulu, trigger pinnya output. Dia akan menulis trigger pin itu low. Terus ada delay microsecond, 2 mikrosecond. Dia akan nulis digital write. Ini maksudnya apa ya? Cara kerja dari ultrasonic itu dia akan menembakkan sinyal dalam delay microsecond ini. Kemudian ini echo, ini trigger pin. Iya, echo juga. Oh, yang sinyal tuh yang echo pin ini, maaf saya salah. Tadi ini echo pin ya. Terus dengan variable duration itu eh, durasi echonya me- melempar sinyal gitu. Terus dia akan mengambil nilai distance jarak, yaitu durasi dikali 0,034 dibagi 2. Ini waktu itu dari percobaan sebelumnya ya rumusnya. Jadi saya ngambil dari situ. Kemudian kemudian di sini ada data jarak sama kayak tadi, dia akan menampilkan data pada LCD, aduh gitu loh, dengan delay 2 detik. Nah, ini terakhir dia akan membaca data dari sensor peer. Nah, sensor peer ini dia akan membaca eh, pergerakan motion
jika dia nanti ada di sini di saat dia menampilkan data di LCD, jika motion detect-nya itu high, berarti ada pergerakan, maka dia akan mendeteksi ada pergerakan. Kalau misalkan dia enggak, selain dari high nilainya, maka dia akan mendeteksi tidak terdeteksi gitu. Nah, kita running aja langsung ya. Nah, di sini bisa kita lihat suhu, kemudian jarak, kemudian dari data. Nah, jadi untuk eh, yang ini konsepannya, jadi dia dari LCD ini hanya akan menampilkan value dari dari masing-masing sensor yang ada, yaitu tiga sensor ini. Baiklah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan sampai akhir. Saya mohon maaf jika saya banyak salah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.